Aryo Suci dari Pompei di Bali, tanggal 24 sampai 28 Mei 2026. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang keenam, Komisi 2, Liturgi dan Musik. Komisi 2 melaksanakan pelatihan kantoria dan pengiring untuk menunjang pelayanan dan pengetahuan tentang musik gerejawi yang akan dibawakan oleh Bapak Yafet Palebangan. Dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 16.30 WITA di Gedung Bunga Lalan. Yang ketujuh, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Mulyani Palebangan SPD atau Muli dengan Saudara Mikhail Saputra Sanggola ST atau Meksi dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 9 WITA di Gereja Toraja Jemaat Sion Sangkombong, Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 WITA di The Rich Hotel and Convention Hall. Kedua mempelai dan keluarga mengundang warga jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah perkawinan dan resepsi perkawinan tersebut. Warga mohon dukungan doa. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Tambahan warta jemaat. Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rantepao dalam rangka mengendalikan kasus demam berdarah di wilayah kerja UPT Puskesmas Rantepao, maka diperlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dengan melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin minimal sekali seminggu dan berkelanjutan atau terus-menerus dengan cara: 1. Menguras atau membersihkan tempat-tempat penampungan air. Yang kedua, menutup rapat semua tempat penampungan air. Yang ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Dan yang keempat, menanam tanaman pengusir nyamuk, lavender, serai, dan lain-lain. Demikian penekanan warta jemaat dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat pagi, puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Terpujilah Kristus atas perbuatannya yang ajaib di Minggu Pentakosta ini. Kita kembali dilayakan untuk datang kepadanya, untuk kembali merayakan peristiwa yang luar biasa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Oleh peristiwa itu, gereja lahir untuk memberitakan Injil Kristus. Tugas pemberitaan itu menjadi tugas setiap umat yang percaya. Jangan takut untuk memberitakan Injil, sebab Roh Kudus yang menyertai kita. Kiranya menolong kita dalam ibadah saat ini. Roh Kudus tetap betul. Datang ya datang Roh Kudus.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, kuasa Roh Kudus tetap memelihara kamu dan memeliharamu juga. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-34 dan ayat 35b. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 104 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-34. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar, semuanya menantikan Engkau. Apabila Engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terperanjat. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Ayat 35b, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin.
dirinya gelap pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan Untuk pembacaan dasar kita, saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan mendirikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian dasar kita. Saudara-saudara, marilah kita mengaku kelemahan kita dan memohon pengasihan Tuhan. Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-Mu, kami sering keliru dan tidak setia.
kami sering meragukan kuasa Roh Kudus. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Ya Tuhan, kami sering memaksakan kehendak kami kepada anak-anak kami. Kami juga sering tidak melibatkan Roh Kudus dalam merawat anak-anak kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Ya Tuhan, kami sering lengah dalam iman yang membuat kami jatuh dalam jeratan dosa. Kami sering meragukan kuasa Roh Kudus dalam menghadapi setiap persoalan yang kami jumpai. Kami justru bersandar pada kesenangan sementara. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus, kami hanya tahu menuntut dan tidak dengar-dengaran. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah, kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan dari hidup yang tercela dan sesat karena ketidaktaatan dan melawan kehendak-Mu, kami datang di hadapan-Mu, baharuilah kami. semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, ketahuilah bahwa Allah telah terlebih dahulu mendamaikan dirinya dengan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Untuk itu, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah, anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia.
Dengan penuh syukur kita akan berikan persembahan. Kita puji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Sekali lagi di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembangunan sudah selesai. Jadi bulan ini terakhir kita membayar seluruh pinjaman lunak kita. Dan walaupun ada sedikit-sedikit yang ditambahkan seperti
pengerjaan di samping sekeliling gedung gereja, tetapi itu masih dibiayai dari sisa-sisa anggaran kita dan juga penyewaan terhadap gedung ini. Namun dengan penuh minta maaf yang sebesar-besarnya, rasanya jemaat Rantepau terus menerus lelang. Kebetulan berturut-turut penulisan buku 111 tahun Gereja Toraja, Jemaat Rantepau, maksudnya Jemaat Rantepau. Jadi ada yang menyatakan taruk bang, kukuamia tu pembangunan gedung pisandukari selama kita hidup. Dan penulisan sejarah juga cuma 1 kali selama kita hidup. Jadi kebetulan rite berdampingan taruk berurutan. Karena itu sebelum acara lelang saya mewakili seluruh majelis gereja memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada di antara kita yang terganggu dengan hal ini. Ada tak murana kami pasadi seksi dana tapi ada warga jemaat yang memberikan persembahannya. Silakan kita taruh harga 100.000 1 kali. Berapa? 200 1 kali. Ada 2 lelang. 200 1 kali. 500 1 kali. 500 2 kali. 500 3 kali. Terima kasih. Nanti diambil di belakang. Lalu kemudian masih ada 1 lagi. Supaya kita semua mengambil bagian, mungkin kita lelang Amerika saja. Silakan angkat tangan yang ingin memberikan 5.000, 10.000-nya. Silakan teman-teman bantu. Majelis gereja bantu. Ya, kita jalankan pundi. Ya, buku sejarah akan segera, kemarin sudah diserahkan naskahnya dan akan segera dibawa ke Jawa. Mungkin masih butuh sekitar 1 minggu untuk editing secara keseluruhan, lalu dibawa untuk dicetak. Sebetulnya pengakuan yang masuk itu sudah cukup untuk mencetak buku seandainya semua sudah bayar. Tetapi yang bayar mungkin baru sekitar 2-3%, ya 5% lah. Jadi saya angkat tangan atau kami jalankan pundi. Pak Agus bisa bantu semua teman-teman majelis gereja bantu. 1 di atas, kanan kiri. Ya, yang kiranya berkenan untuk membantu dalam upaya penulisan buku sejarah. Boleh 5.000, boleh 10.000, boleh 20.000. Semua berkenan di hadapan Tuhan. Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Ya, mungkin ke depan dulu. Ada Pak Bupati, ada Ibu juga. Terima kasih, silakan dijalankan, diangkat tangan yang berkenan untuk memberikan, angkat tangan saja. Oh, jalankan saja katanya. Jalan saja yang punya sisa masih ada. Ini kalau tidak apa-apa juga. Silakan. Ya. Silakan Kakak. Terima kasih untuk semua persembahannya besar kecil mulia di hadapan Tuhan. Diberikan dengan setulus hati menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan kembalinya juga berlipat ganda. Kita sangat percaya itu karena Tuhan sangat melihat, sangat mengetahui sejauh hati kita. Apalah arti hidup kita. Di belakang Pak, ya, saya yang tahu waktunya. Teman-teman majelis yang menjalankan pundi nanti lihat yang terakhir. Ya, buku sejarah saya menghitung-hitung pengakuan yang masuk sudah lebih cukup dari untuk biaya cetak, sayang sekali. Yang membayar indennya masih sedikit sekali.
Jadi tak nak dipakai lalu pesan buku. Nah pakai juga Pak penulis untuk ke Jakarta untuk izin penerbitan buku dan sebagainya, masih banyak yang harus diurus dan dikejar 1 Juli akan launching. Ya, mudah-mudahan selesai semuanya. Ya kemang itu mudah-mudahan nata siapa tu lelang-lelang sabab aku duka tu di Tingkambang jadi koordinator dana, masih irke duka mau tu maraku taruh. Iya biasa kuku melosnya ke melo pilindo na tom tingoy kan dikat bagian dana kadang-kadang sudah asam jadi aduh di usia tua seperti ini agak sungkan juga. Baik, saya akan menghitung yang angkat tangan 1, siapa lagi 2, 3, 4, 5, terakhir di Ibu. Ya, Ibu taruh di belakang. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk setiap persembahan, baik melalui lelang maupun melalui pundi, bahkan seluruh hidup kita. Kure semangat puang pasak kiki solanasang. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya padamu Tuhan. Kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tidak berapa nilainya Tuhan. Tetapi kiranya berkenan di hadapan-Mu dan ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari hidup kami. Bahkan seluruh hidup kami, buah-buah pikiran kami, pelayanan kami. Baik itu di tengah-tengah jemaat-Mu maupun itu di tengah-tengah keluarga dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati kiranya yang berkat yang masih ada pada diri kami masing-masing. Bahkan yang masih kami akan usahakan. Tuhan berkenan mengajar kami untuk memberikan yang terbaik dan memakainya sesuai kehendak Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, dan terima syukur kami di dalam Kristus Yesus, Anak Tunggal Bapa Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita puji Tuhan, ya Tuhan, hanya inilah kasih-Nya nyata selamanya sepanjang hidup di dunia. Pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan dulu persembahan pujian. Solois Bapak Simon diberi kesempatan.
Shalom. Saya akan membawakan sebuah lagu Yesus Mutiara Hidupku. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu pelayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata yang menetes ini, ku memuji nama-Mu. Makasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, seperti tanah, biarlah kami menjadi tanah yang subur. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami.
Arahkanlah seluruh hidup kami pada pemberitaan firman hari ini. Dan jauhkanlah semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Ke-70 tua-tua. Musa keluar dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya pada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu ada pada mereka, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. 2 orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka, dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa. Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa menjawab, "Tuanku Musa, hentikanlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi roh kepada mereka." Kemudian Musa dan para tua-tua Israel kembali ke perkemahan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang bicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang
dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir mereka, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Kasih salam dulu orang di samping kiri kanan. Ucapkan satu hal yang buat dia tersenyum. Ada duduk dekat-dekat itu, baku tegur, baku sapa sedikit. Masa persekutuan tanpa sapaan, ya, karena itu baik. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama beribadah dan tema kita adalah terimalah Roh Kudus. Sama-sama 1 2 3. Kasih tahu teman di sebelah 1 2 3. Tapi di bagian awal ini dua hal ini penting. Pertama, kita sepakat dulu menurut saudara. Jawab saja tidak apa-apa. Roh Kudus itu apa? Menurut saudara yang saudara tahu selama ini Roh Kudus itu apa? Ini tidak omong maksud apa. Roh Kudus itu apa? Nah, ini mau terima baru tidak tahu ini. Saya bertanya kepada banyak orang, Roh Kudus itu apa? Dan mereka bilang Roh Kudus itu penghibur. Saya bilang tidak.
Roh Kudus itu Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Nanti baru dia mengerjakan penghiburan, pengajaran, dan lain-lain. Tapi kita taruh dulu dalam pikiran dan perasaan kita. Roh Kudus itu Tuhan. Tetapi selanjutnya saudara-saudara, bagaimana saudara pastikan bahwa dalam diri pendeta Yandi ini ada Roh Kudus? Kan sebentar kan kita mau dengar khotbah, terimalah olehmu Roh Kudus. Yang nanti kita keluar dari sini, pendeta ada Roh Kudus, majelis ada Roh Kudus, jemaat ada Roh Kudus, semua manusia ada Roh Kudus. Bagaimana kita menilai bahwa ada Roh Kudus dalam diri masing-masing? Ini jadi masalah biasa. Gampang. Untuk memastikan seseorang itu ada Roh Kudus atau tidak, lihat dari buahnya. Jangan tunggu pendeta Yandi berkhotbah saja. Oh, pendeta ini kalau khotbah semua baik. Mau tahu kami pendeta-pendeta baik itu tunggu waktu kami berkhotbah, itu baik semua. Coba tinggal dengan kami di kami punya rumah 2 minggu. Saudara bisa tahu ini pendeta ada Roh Kudus atau tidak. Tapi saudara-saudara, di awal ini sekaligus untuk menegaskan itu, kalau saudara tidak melepaskan sesuatu di dalam hidupmu, susah untuk menerima Roh Kudus. Katakanlah saudara lagi benci seseorang. Ada orang yang saudara tidak suka? Ada? Ada kok tidak? Dia ada di sini. Kalau saudara benci kepada seseorang, saudara marah terhadap seseorang, apalagi orang itu melukai saudara, 1, rasa ingin balas dendam itu kuat sekali di sini. 2, energi negatif terhadapnya sangat kuat. 3, kepahitan ada di sini. Setiap kali kita bilang, ibu gabung menyanyi dengan saya baik Pak, tapi lihat dia punya muka itu, waduh. Ingat ya, waduh. Pernah alami begitu? Saudara lihat, rasa ingin balas dendam, kepahitan, energi negatif. Kalau ada di sini, Roh Kudus tidak bisa menyatu di situ. Roh Kudus tidak bisa menyatu dengan orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan energi negatif terhadap orang lain. Roh Kudus tidak dapat menyatu dengan mereka yang emosinya meluap-luap untuk membalaskan dendam terhadap orang. Saudara harus melepaskan itu semua. Dan salah satu cara untuk melepaskan itu adalah pengampunan. Pengampunan itu melepaskan energi negatif. Pengampunan itu membuat kepahitan itu hilang. Nanti ketika yang tidak baik itu keluar, baru Roh Kudus bisa masuk di dalam. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, itulah buah akan muncul. Amin. Saudara, dia memberi pengaruh. Yang di dalam ini memberi pengaruh di luar. Satu hari Kain dan Habel, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Siapa punya yang diterima? Yang diterima siapa punya? Habel. Yang tidak diterima siapa punya? Di sini ada nama Habel. Kain marah. Ketika dia marah, Tuhan bilang begini, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa ada di depan pintu dan sangat menggoda engkau. Engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu, dia bunuh adiknya Habel. Tuhan tanya, Kain, di mana adikmu Habel? Tuhan tanya begitu, itu Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu atau tidak? Lalu kenapa dia tanya? Bertanggung jawab. Kain bilang, memangnya saya penjaga adikku?
Tapi apa kemudian menjadi lanjutan dari kisah itu? Tuhan bilang, Kain, karena engkau bunuh engkau punya adik, dengar, tanah yang engkau usahakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Hati yang penuh emosi, marah-marah itu, yang tidak bisa menyambut saudara dengan baik, yang kamu usahain tidak akan memberi hasil yang baik. Saya simpulkan ayat itu dalam kaitan dengan narasi di awal itu. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama, 1, 2, 3. Pakai gerakan, 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat. Kasih tahu dia di sebelah yang muka-muka muram itu. Kasih tahu dia. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat. Jadi di awal saya ingin tegaskan ini dulu, karena nanti sebentar kita bicara tentang saudara terima Roh Kudus, lantas muka muram terus. Ada masalah dengan koperasi. Hati panas terus, masalah sudah selesai tapi dia simpan terus di sini. Lalu saudara mau terima Roh Kudus mana? Selesaikan dulu bagian kita. Karena sekali lagi Roh Kudus tidak dapat menyatu dengan hati yang penuh kepahitan. Hati panas-panas. Di sini ada yang hati panas. Tiap hari panas itu. Mungkin dia panas dalam. Saudara-saudara, baru saja Yesus terangkat ke surga. Di Bukit Zaitun itu murid-murid melihat Yesus terangkat. Dan malaikat itu bilang, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri dan menengadah ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara demikian. Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau hanya berdiri dan menatap ke langit? Pakai bahasa kita bilang, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu hanya menganga di situ? Pulang, ada yang perlu dikerjakan. Maka pulanglah murid-murid itu ke Yerusalem. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan sukacita. Yesus yang terangkat ke surga itu. Lampu orang dalam toh sudah terangkat ke surga. Mereka pulang dengan sukacita. Sebagai bentuk pengabdian mereka kepada Tuhan dan ketaatan mereka. Kalau saudara baca teks sebelumnya, dia bilang begini. Kamu pulang ke Yerusalem, tapi jangan dulu melakukan sesuatu. Tunggu sampai Roh Kudus itu kuberikan kepadamu. Mereka menanti. Saudara baca lagi teks sebelumnya, dia bilang begini, mereka menanti dengan bertekun dalam doa. Roh Kudus mau masuk itu mesti bertekun dalam doa ini. Dan bersehati. Hati tidak boleh bercabang-cabang. Bersehati, bertekun dalam doa. Tidak bisa bertekun di dalam lain hal selain bertekun dalam doa. Dan bersehati. Saya mau tanya, di jemaat Rantepau ini bersehati semua ini? Kok berdua hati? Bersehati. Mereka menanti-nanti. Sekali lagi sebelum teks ini kita baca ketika murid-murid bilang begini, sebelum Yesus terangkat ke surga, Tuhan, maukah pada masa kini engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu sebuah pertanyaan yang sangat logis. Kenapa pertanyaan itu sangat logis? Secara politis, saudara-saudara, Palestina atau Yudea itu tempat para murid itu tinggal. Sejak awal, sejak lama mereka hidup dalam penjajahan. Sejak lama. Paling tidak tercatat bahwa dimulai dari awal itu kerajaan Mesir kuno, Asyur, Babel, Persia, Yunani, dan Romawi hidup hanya dalam penjajahan.
Pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang sangat logis. Maukah engkau pada masa kini memulihkan kami? Tidak enak hidup dijajah terus ini, tidak enak. Tapi cara berpikir mereka berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Yaitu yang Yesus pikirkan tentang pemulihan kerajaan bagi Israel adalah pemerintahan di bumi yang tidak didasarkan pada pemerintah, tetapi kepada kasih. Pemerintahan Allah yang sempurna di bumi yang tidak didasarkan pada pemerintah, tetapi kepada kasih. Kasih itu yang kemudian menggerakkan orang bekerja, melayani, berdoa, dan semuanya. Itu yang Yesus maksud. Untuk pemulihan yang seperti ini, pemulihan kerajaan bagi Israel yang dalam pandangan Yesus, kesempurnaan pemulihan itu di dalam kasih, hanya bisa dilakukan kalau Roh Kudus tinggal dengan murid-murid. Artinya, tanpa Roh Kudus, kesempurnaan kasih itu tidak ada. Tanpa Roh Kudus. Saudara tidak bisa mengasihi tanpa Roh Kudus. Saudara tidak bisa tulus tanpa Roh Kudus. Saudara memberi persembahan saya kalau tanpa Roh Kudus tidak tulus. Tadi baru lelang ibu omong berlihat-lihat kita tidak kasih salah lagi. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Amin. Roh Kudus itu yang kemudian memanggil mereka menjadi saksi. Memanggil mereka menjadi paling tidak tentang saksi. Saya jelaskan begini. Saksi yang dipanggil oleh Roh, yang dijadikan oleh Roh Kudus itu. Satu, memperkatakan hal yang benar. Sama-sama, 1, 2, 3, memperkatakan hal. Kalau Roh Kudus ada tinggal di dalam kita itu dia omong betul, jujur. Di Rantepau ini ada yang tukang tipu. Ada kok tidak? Ada. Pernah saudara alami dia tipu itu? Saksi memperkatakan hal yang benar. Kedua, saksi melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia tahu. Saksi memperkatakan melakukan sesuatu yang dia perkatakan dengan benar dan yang dia tahu. Itu saksi. Kami diskusi tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau maksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bicara apa, bikin begitu. Omong bagaimana, itu yang buat. Jangan omong lain, buat lain. Ada begitu di sini. Ada orang yang bukan sekedar omong lain, buat lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Saudara kalau lihat orang kelainan itu kan tidak sinkron. Ini ke sini, ini ke sini. Kalau saksi melakukan dengan benar apa yang dia perkatakan dan apa yang dia pikirkan. Memang itu mesti tulus. Ingat saudara-saudara bahwa tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang, Shalom. Orang bilang, Shalom. Saya sudah lewat baru saya parit. Di gereja sekalipun. Yang kelihatan baik itu belum tentu baik, Bapak. Betul, betul. Di jemaat Rantepau ini ada yang habis ibadah itu ada jabat tangan, kok tidak? Ada. Ada 2 cara jabat tangan yang saya tidak suka. Itu 2 cara jabat tangan yang saya tidak suka. 1, dia datang itu dia sorong ujung saja. Ini saja.
Najis kah? Kalau tidak mau tidak usah. Orang jabat tangan itu penuh. Kedua, dia memang sudah jabat tangan bagus, tapi dia tidak lihat kita. Nah, iya. Lalu kita. Ini yang sudah jabat tangan. Jadi ternyata yang kelihatan baik ini belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Amin kok. Akhirnya kita hidup dalam kepura-puraan. Roh Kudus tidak ajar kita pura-pura. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi, bekerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus orang pemuka begini. Baru kita naik tangga terakhir, dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ya memang harus ada sesuatu yang menggerakkan supaya melakukan itu dengan pikiran yang benar, motivasi yang benar, kata-kata yang benar. Amin kok. Itu. Tapi yang ketiga, saksi siap menerima resiko terhadap apa yang dia perkatakan. Itu saksi. Benar-benar Anda lihat? Karena saksi itu melihat, mengalami, merasakan, baru mengatakan. Maka hakim tanya, saudara saksi, apakah saudara benar ada di tempat itu? Ya. Kau jangan main-main. Ya. Ingat, kesaksian palsu bermasalah nanti. Ada banyak saksi tidak berani ambil risiko. Cari aman. Cari aman. Kompromi. Akhirnya kebenaran tidak mampu ditegaskan. Kebenaran tidak mampu ditegakkan. Karena saksi, ada banyak saksi tidak mau bertanggung jawab dan mengambil risiko terhadap hal yang dia perkatakan. Hari ini misalnya kita melawan satu kebijakan. Wah. Terus dipanggil. Kamu yang kemarin wah. Iya, bukan saya. Mempertanggungjawabkan itu sus. Nah, ini saksi-saksi dorang begini. Baik saudara-saudara, lalu pembacaan kita hari ini bicara tentang Pentakosta. Sama-sama 1, 2, 3. Memang ucapan harus benar ya, Pentakosta, bukan Pantekosta. Ucapannya itu penta, bukan pante. Masih ada yang ngomong salah itu. Yang benar betul sudah. Pentakosta, hari yang ke-50. Ada apa itu? Setelah kebangkitan Yesus di hari yang ke-50. Pencurahan Roh Kudus. Waktu itu diam di Yerusalem orang-orang kudus dari berbagai daerah. Tiba-tiba ada bunyi dan nyala seperti lidah api hingga pada para murid dan mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Dan Tuhan memang begitu. Ini janji. Janji ini digenapi dengan cara seperti itu. Mereka berkata-kata tapi bahasa itu bahasa yang dimengerti, bukan tidak dimengerti. Sehingga orang-orang yang ada di situ tercengang, mereka heran. Bagaimana mereka bicara dalam bahasa-bahasa kita? Padahal kita ini orang dari Mesopotamia.
Elam, Kapadokia. Mana-mana yang tadi ada baca banyak, saya tidak hafal. Coba dari mana, dari Makassar, dari mana kita mesti. Ini dari Kapadokia, mana-mana itu. Kok bisa para murid ini berbicara dalam bahasa-bahasa kita? Bahasa yang bisa dimengerti. Kenapa? Untuk apa Roh Kudus masuk di dalam kita, menggerakkan kita untuk hanya berdiam diri. Kita kan harus melakukan pekerjaan, mengatakan sesuatu. Lalu bagaimana kalau bahasa itu tidak dimengerti? Bahasa tidak boleh menjadi kendala dalam upaya-upaya pekabaran Injil dan pelayanan begitu. Bahasa harus dimengerti. Saudara, beda antara kisah di Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel dan kisah tentang Pentakosta di Kisah pasal 2. Di Menara Babel menurut Kejadian pasal 11, waktu itu mereka satu bahasa. Logatnya pun sama. Sudah sama. Tetapi di Kisah Para Rasul tentang Pentakosta, mereka berbagai-bagai bahasa, tapi bisa menjadi satu. Di Menara Babel satu bahasa, tapi tercerai-berai. Kenapa tercerai-berai? Karena kesombong. Orang kalau sombong itu tidak mungkin ada Roh Kudus. Tidak mungkin. Orang sombong itu tinggi hati dia. Ini ada 3 orang suka pancing ikan. Tapi mereka 3-3 ini orang sombong. Orang sombong itu kan ceritanya suka lebih-lebih itu. Lantas orang 3 bercerita. Yang satu bilang, "Oi, kalau kita pancing di sana, itu baru buang satu mata kail itu 3-4 ekor ikan langsung datang. 3-4. Yang satu bilang, itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, baru buang satu mata kail, 3-4 ekor ikan tadi, bawa memang istri anak-anaknya dia bawa sekali. Yang satu bilang, kamu 2 punya itu kurang. Kurang bagaimana kalau kita pancing di sana? Itu kita belum buang mata kail, belum. Ikan-ikan sudah keluar, om, tolong pancing kita dulu. Coba saudara bayangkan 3 orang ini kita kumpul dia di konsistori, kasih tinggal 2 minggu. Menurut saudara datang aman itu konsistori? Aman kok tidak? Gereja yang adalah orang-orangnya itu kalau tidak ada Roh Kudus itu banyak yang sombong. Dan kesombongan itu mencerai mereka. Tidak ada satu gereja pun tidak ada masalah. Semua gereja ada masalah. Tapi hanya dengan kerendahan hati kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan untuk melewati persoalan itu. Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Saya lihat ada majelis itu dia sombong. Pak Pendeta, saya begini-begini 4 periode. Mau kasih takut siapa dengan 4 periode? Kalau tetap tinggi hati. Kami diskusi dengan satu orang tua dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta doang belajar. Saya baca Alkitab ini sudah pergi pulang sekitar 5 kali. Ya saya tertawa, dia marah saya. Kok tertawa kenapa? Saya bilang, Bapak saya heran. Heran apa? Bapak sudah baca Alkitab 5 kali tapi masih sombong begini. Orang kalau sudah baca 5 kali itu, oh iya, dia makin hati. Ini sudah baca 5 kali tetap sombong. Bisa. Kalau begitu saudara-saudara, pesan paling awal ini adalah memang bahasa harus dimengerti. Harus. Coba kita bawa dalam konteks itu bergereja sudah. Coba kita bawa dalam konteks berumah tangga.
Saya mau tanya dulu, yang belum menikah tidak usah renungkan lah, tidak usah. Ini bagi yang sudah menikah. Pernahkah saudara bertengkar suami istri? Pernah, marah begitu, pernah. Lantas diam, pernah. Berhari-hari hanya. Menurut saudara hati aman. Kita tanya istri, marah? Mari makan. Jengket. Ada apa-apa itu omong. Betul toh? Bukan simpan. Pura-pura bahagia lagi. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, rasa tidak nyaman, bicaralah. Karena bahasa itu penting. Dia tahu dulu bahasa. Karena murid-murid akan pergi ke mana-mana ini untuk melayani. Masa pergi melayani, dia datang hanya bicara pakai bahasa Timur. Orang Toraja tahu bahasa Timur. Bahasa harus mengerti dulu. Saudara-saudara, karena itu ada apa-apa itu bicaralah. Tapi bicaralah sebagai orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Saya lihat banyak orang tua di sini menikah sudah lebih lama dari saya. Saya baru menikah kira-kira 17 tahun. Nanti bulan Juli baru 17 tahun. Saya dengan sapu istri itu, kami dua itu sepakat dari segi komunikasi untuk dua hal. Pertama, biar kami ada bertengkar bagaimanapun, kami harus sepakat berhenti 1 menit untuk bertanya. Apakah yang kita dua pertentangkan ini penting bagi keluarga Manobe atau tidak? Contoh, Ayu Ting Ting mau menikah dengan siapa? Oh, itu tidak penting bagi keluarga Manobe. Jadi kita dua berhenti sudah, stop sudah. Karena tidak ada efek bagi keluarga kita. Amin toh? Ada yang suka sepak bola di sini kah? Messi atau Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Messi atau Ronaldo? Messi dan Ronaldo itu ada keluarga di Toraja. Jadi tentang dorang, saudara tidak usah bawa masuk dalam keluargamu. Amin. Kedua, saya dan istri itu kami dua sepakat supaya kita jangan bertengkar terlalu lama dan berteriak-teriak seperti Yohanes berseru-seru di padang gurun. Maka kami sepakat, kalau satu lagi bicara, jangan potong pembicaraan. Silahkan ibu duluan. Oh, dia bicara itu salah semua. Menjengkelkan. Tapi saya tetap. Terus kita tanya, sudah? Oh, kalau belum lanjut. Terus setelah dia selesai bicara baru saya bilang, oke, sekarang saya. Mama, yang tadi mama omong itu salah semua. Lalu yang benar tuh ini. Oh, Papa bisa bertanggungjawabkan? Iya. Oh, kalau begitu saya minta maaf yang tadi. Selesai. Bukan bertengkar. Jangan bawa amarahmu sampai ini matahari sudah terbenam 300 kali ini. Masih marah. Selesai. Banyak orang di rapat. Dia bukan dengar pendapat, tapi menunggu waktu bicara. Dia tidak mau dengar orang lain. Tunggu dia sebentar.
Kadang-kadang itu di rapat itu ada orang yang dia bicara begitu rupa, dia omong sampai jawab kembali dia pun pertanyaan sendiri. Saya pikir ini orang omong apa ini? Nah, begitu. Jadi bahasa itu kita saling mengerti, tapi dengan etika yang baik. Amin toh? Mantap toh? Semoga itu sudah ada di Rantepau. Rantepau ini kalau rapat aman kah? Ini diam ini apa? Supaya kan gereja ini harus gereja yang dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa? Kekristenan, gereja Tuhan itu terbentuk waktu pencurahan Roh Kudus itu. Lalu gereja meninggalkan Roh Kudus dan pekerjaannya melalui kita bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi nanti satu orang datang, dia berbicara kepada saudara dalam bahasa roh, bahasa itu harus dimengerti. Karena tentang karunia dia bilang, ada orang berbicara dalam bahasa roh, tapi ada karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Supaya orang mengerti, karena ini dipakai untuk pembangunan jemaat. Berikut. Ternyata walaupun Roh Kudus itu ada dan bekerja di antara para murid itu, tapi ternyata tidak semua orang sepakat. Ada beberapa orang di antara mereka lihat dan bilang, mabuk balok itu dia. Ternyata yang kita sudah bekerja dengan Roh Kudus saja ini, tidak semua orang terima. Tidak semua orang terima. Saudara-saudara, Roh Tuhan yang membaharui itu saya pakai contoh ini ya. Saya pakai contoh begini. Tentang melayani dan bekerja. Pekerjaan atau pelayanan. Kalau yang saudara kerjakan itu hanya untuk mendapat gaji, upah, itu pekerjaan. Tetapi yang saudara lakukan dan kerjakan itu karena Tuhan, itu pelayanan. Di awal saya kasih tahu itu ya. Kalau yang kita kerja sibuk ini untuk upah, untuk gaji, itu hanya apa? Pekerjaan. Tanpa dituntun oleh Roh Kudus pun aman. Tetapi kalau yang saudara lakukan itu karena Tuhan, itu apa? Pelayanan. Kedua, kalau saudara berhenti bekerja karena dikritik, itu pekerjaan. Tetapi oleh karena Tuhan tadi, saudara terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan. Itu pelayanan. Ada orang dalam gereja yang anti kritik betul. Kita baru omong sedikit, dia bilang, persetan om kerja. Ada begitu di Rantepau. Dia majelis atau jemaat itu. Siapa mau terima kita pun pekerjaan semuanya. Ada orang kritik. Bahkan mungkin yang paling kritik pun dia tidak tahu kerja itu. So tidak sumbang lagi, tidak kerja lagi, tapi dia hanya kritik. Lalu saudara berhenti bekerja hanya karena dikritik. Oh, ini hanya pekerjaan. Ini hanya pekerjaan, bukan pelayanan. 3. Kalau saudara berhenti bekerja karena tidak pernah mendapatkan terima kasih dari orang lain, itu pekerjaan. Kita kerja setengah mati, tidak ada yang bisa terima kasih sedikit. Tapi kalau saudara terus bekerja sekalipun tidak pernah dikenal oleh siapapun, itu pelayanan.
Saudara jangan bekerja begitu rupa untuk mendapatkan pujian dari orang. Menunggu, jangan. Kecewa nanti saudara. Karena itu hanya pekerjaan. Saya baca satu status di media sosial bilang, jangan tunggu tepuk tangan orang lain karena nyamuk mati itu karena tepukan tangan. Mati. Sekalipun tidak ada orang yang berterima kasih, bahkan saudara tidak pernah dikenal oleh siapapun. Saya mau tanya dong, di gereja ini ada koster. Tempat duduk koster di mana? Dia datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Lakukanlah karena pelayanan toh. Kalau saudara pikirkan itu adalah sukses, itu pekerjaan. Tapi yang saudara pikirkan itu dan lakukan itu adalah kesetiaan, itu pelayanan. Pelayanan. Pendeta ini kenapa dia om begini? Ada orang yang itu hari belum ada kios, rajin berdoa, rajin melayani. Tidak berhenti-berhenti di pelayanan itu. Tuhan buka jalan, dia mulai ada kios, hari Minggu sudah tidak melayani, tidak datang lagi. Pendeta bilang, ibu, kenapa sekarang tidak melayani? Aduh, pendeta, Tuhan sudah kasih kios, apa mau jaga? Ini baru kios sih. Tuhan belum kasih tambang emas. Kalau sampai Tuhan kasih tambang emas, dia bisa menyangkal Yesus itu. Baru kios. Dulu waktu belum lulus P3K. Di sini ada yang P3K. Tidak usah lihat orang, tunduk saja. Rajin berdoa dia, rajin melayani dia. Sudah lulus, pakai sejumlah hal untuk menjadi alasan tidak melayani. Men, seperti hafal sekali ini. Lalu tampillah Petrus dan berkhotbah. Paling tidak isi khotbahnya itu banyak, tapi saya sebut 2. 1, dia ingin kasih tahu orang bahwa mereka ini tidak seperti yang kamu bayangkan, bahwa mereka sementara mabuk anggur. Karena ini baru pagi-pagi ini. Masa pagi-pagi mabuk? Di sini ada yang biasa mabuk pagi-pagi? Oh tidak, dari malam sampai pagi ada. Dia kasih tahu, dia menjelaskan. Jadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu bisa dijelaskan. Salah satu bentuk penjelasan itu yang pertanggungjawaban. Kalau di gereja kami itu ada pemeriksaan BP3, badan pengawas itu. Nota-nota semua kasih masuk, periksa. Ada orang yang tidak mau diperiksa, bilang, ibu tolong nota. Hei, kau kira saya ini kurang uang kah? Jangan dong, jelaskan. Jelaskan. Di kerja profesional juga begitu. Mampu dijelaskan tuh. Saya kadang-kadang heran. Ada ASN yang ada waktu-waktu tertentu dia tidak pulang. Kenapa? Sementara pemeriksaan BPKP. Ngeri. Selama ini bikin apa? Kerja saja datang dia periksa. Siapa yang berani ancam pemeriksa? Pemeriksa tolong periksa saya dong. Tolong periksa. Berat itu Harus pertanggungjawaban. Apapun. Kenapa pertanggungjawaban itu penting? Karena dalam gereja
Tanggung jawab itu lebih tinggi dari kewajiban. Sama-sama 1, 2, 3. Tanggung jawab itu lebih tinggi dari. Orang itu kalau sekedar menjalankan kewajiban itu dia suka bilang pokoknya yang penting. Yang penting pokoknya. Pokoknya yang penting. Ada pernah dengar itu kalimat? Atau memang sendiri omong? Pokoknya yang penting. Yang penting yang penting kita sudah. Tidak bisa begini. Tapi yang kedua, tanggung jawab itu, saya ingat saya melayani di Pulau Sabu, satu pulau kecil di bagian selatan Indonesia. Saya kira-kira 5 tahun di sini. Pulau Sabu namanya. Saya tanya seorang koster, Amaju namanya. Amaju punya 1 istri dan 5 orang anak. Saya tanya dia, Ama, kau iris itu pohon lontar itu, iris itu mayang lontar itu, susah atau gampang? Ya susah. Coba gambarkan dia punya susah. Bapak, kita naik pohon itu jam 2 subuh, kita turun sudah jam 7 pagi. Karena pohon banyak, tidak bisa kita naik dari satu pohon turun kembali itu pohon baru pindah pohon sebelah. Buang waktu, buang tenaga. Jadi kami sambung dia punya daun. Supaya kami tinggal melangkah lewat tahun, resiko jatuh. Pisaunya terlalu keras, terlalu tajam, kadang-kadang melukai. Mayangnya terlalu keras. Belum lagi kalau ada tokek di atas itu. Terus saya tanya dia di hadapan istri dan anak-anaknya, saya bilang, kau tahu iris begitu susah, kenapa kau mau iris itu barang? Dilihat kepada istri dan 5 anaknya, dia bilang begini, Terus dia lanjut, nanti dorang makan apa Pak? Pernyataan itu membuat saya mengerti. Dia naik pohon itu jam 2, turun jam 7 pagi. Resiko jatuh atau terluka. Dia melakukan itu bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa? Tapi apa? Ibu-ibu majelis ini mungkin tidak suka, ibu-ibu bapak ini tidak suka warna biru. Tapi tiba-tiba saudara disuruh hari ini semua pakai biru. Waktu saudara pakai biru itu bukan selera. Tapi apa? Waktu kita mau sepakat, gereja ini kita gereja jam 9. Waktu rapat itu ada yang usul jam 8. Ada yang usul jam 7. Ada usul jam 12. Diputuskanlah jam 9. Di gereja bukan soal siapa kalah, siapa menang. Tapi apa? Tanggung jawab. Waktu memutuskan ini, saya datang ke gereja bukan karena saya menang atau saya kalah. Tapi karena kita bertanggung jawab. Atau siapa di antara kita yang karena dia punya usulan jam 12 tidak diterima, dia bilang, silahkan kamu gereja jam 9, silahkan. Saya akan datang sendiri 12:30. Itu dia, otak tidak benar itu. Tanggung jawab. Di beberapa gereja, ini gereja 1 minggu berapa kali ini? 4 jam, 6, 9, 4. Ada majelis jemaat ini yang sekretaris jemaat sudah bagi. Nanti bapak ibu ini di jam 6 sore atau jam 4 sore. Saya ini harus gereja pagi. Saya tidak bisa sore saya ini. Jadi sore itu kosong. Karena semua hanya bisa. Pernah terjadi di Rantepo begitu? Oh tidak. Orang di sini setia semua. Sedikit lagi dunia mau kiamat di sini. Luar biasa itu. Bagus itu. Bagus. Bertanggung jawab. Jadi jangan selera. Di gereja itu tanggung jawab. Bukan selera.
Wah, saudara lihat. Bagian khotbah kedua dia bicara tentang yang mereka lakukan ini bukan terjadi serta-merta. Sudah ada nubuatan. Bahkan orang-orang yang omong-omong ini, mereka ternyata tahu bahwa pernah ada nubuatan, maka diingatkan kembali. Saya ingin menjelaskan begini, ternyata seringkali kita dapat tantangan itu bukan dari luar. Tantangan dari dalam. Yang dia juga mengerti. Tapi dia yang menjadikan dirinya tantangan bagi pelayanan. Bukan dia tidak mengerti. Ya saudara-saudara, sedapat-dapatnya kita jangan menjadi hambatan bagi orang lain pun pelayanan. Sedapat-dapatnya jangan. Kita hidup ini, kenapa Tuhan mau kita melayani? Supaya jadi berkatlah kita di mana-mana, toh? Jangan menghambat. Saudara, kita menyanyi dulu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan, saudara sudah tidak berdaya. Tapi waktu bicara tentang saudara, orang bilang, itu orang begitu tapi sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di situ, orang bilang, beban sampai. Mari kita memberi aplaus kepada beban. Coba periksa kita pun diri, ini sudah jadi berkat atau belum ini. Karena kalau kita tidak jadi berkat, pasti kita menghambat. Bukan karena kita tidak mengerti, bukan karena kita tidak tahu. Nah, penjelasan ini semua kemudian membawa kita kembali pada pertanyaan. Apakah pada hidupmu sekarang ada Roh Kudus? Itu kita mungkin harus belajar, kita renungkan. Apa memang di dalam diri kita penuh dari Roh Kudus? Itu harus direnungkan berulang-ulang. Banyak orang mengaku Roh Kudus itu Tuhan, banyak orang mengaku Roh Kudus itu ada di sini. Tapi apa kita menjadi bagian langsung dari Roh Kudus itu atau tidak? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Kalau saudara dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Nikmati saja 1-2 menit. Minta Tuhan menolong kita untuk membersihkan hidup kita dari kepahitan, energi negatif, rasa untuk balas dendam, hati yang penuh meluap-luap dengan amarah itu. Roh Kudus bantu selesaikan. Dan kita berkomitmen kita mau tinggal di dalam Roh Kudus.
Nikmati saja, kasih 1-2 menit ini kita nikmati saja, tidak apa-apa. Supaya betul-betul dalam perayaan pencurahan Roh Kudus, memang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari firman-Mu. Kami meyakini kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami sangat rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Tuhan, mampukan kami dalam kehidupan, pelayanan, pekerjaan, dan semua hal yang Tuhan izinkan kami jalani. Hari ini di sini ya Tuhan, kami rindu berdoa bagi anggota jemaat yang sementara sakit dan yang dalam pemulihan. Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Meladan Pelinggi, Ibu Elma Perangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Hermin Gantina, Ibu Adolpina Paulus, Saudara Santi Sangkung, Ibu Emi Taleang, Bapak Pendeta JK Perantean, Ibu Wisudawati, Ibu Stin Samati, Ibu Yuliana Seranga, Bapak Pendeta Yuli Sesa, Ibu Lili Bua P. Anggui, Ibu Sutrisna Rina Lebang, Ibu Suryani Penggalo, Saudara Mikael Mangusa Tambing. Bahkan untuk nama-nama jemaat yang sakit tapi tidak sempat kami sebutkan, Tuhan tolonglah mereka. Kami meyakini bahwa Engkau adalah dokter yang ajaib. Engkau mampu memulihkan, Engkau mampu menyembuhkan. Terjadilah atas mereka kesembuhan yang datang dari Tuhan. Karena kalau orang lain Tuhan tolong, kami percaya mereka pun pasti Tuhan tolong. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bersama dengan semua yang mencintai mereka, kami berdoa semua berkat jasmani rohani anugerahkan atas mereka. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi datang ke gereja oleh karena usia, oleh karena sakit. Mungkin fisik mereka lemah, tapi biar iman mereka tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Mungkin mereka lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan dari jemaat Rantai Paus semuanya. Ajar kami bertanggung jawab. Ajar kami mengerti bahwa dari pekerjaan itu Tuhan memelihara hidup kami dan keluarga kami.
Kami berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan ini. Tuhan tolong kami. Seluruh persiapan kami Tuhan berkati untuk pelayanan sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk rencana perkawinan saudara Mikael Saputra Senggola dengan saudari Mulyani Palebangan pada hari Selasa 26 Mei 2026 di Jemaat Sion Sang Kobong. Kami berdoa untuk penyelesaian gedung bunga lalan dan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao oleh tim sejarah. Tolonglah mereka semua di dalam rahmat-Mu. Kami berdoa untuk keberangkatan rombongan guru-guru KB Talita Kun Jemaat Rantepao ke Bali nanti malam. Tolonglah supaya kegiatan mereka ada dalam tuntunan dan penyertaan. Kami berdoa bagi pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara ini. Tuhan berkati Bupati, Wakil Bupati, Sekda, semua jajaran pemerintah. Tolonglah mereka berikan kekuatan, hikmat, kesehatan, dan yang terbaik dari Tuhan untuk membangun daerah ini. Sebagai masyarakat pun kepada kami diberikan kekuatan untuk berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan pembangunan kemanusiaan di sini. Kami berdoa bagi semua orang yang memberi diri untuk melayani, baik melayani di gereja maupun melayani sebagai pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah kami supaya itu menjadi buah persembahan kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi seorang yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, Pak Peter Tandi di Samarinda. Hamba-Mu sementara sakit diabetes. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan menggunakan semua tindakan medik. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Biarlah dalam keadaan seperti apapun Pak Peter akan tetap menikmati kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi seorang saudara kami Yehezkiel yang selesai dirawat. Kami berdoa supaya pemulihan terjadi atasnya. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa menolong hamba-Mu. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami memulai hari kerja yang baru nanti di besok hari dan seterusnya. Tolonglah supaya kami bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Akhirnya kami taruh seluruh pergumulan hidup kami kepada Tuhan bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sejemput kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di sini
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku, diutus tapamu. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara-saudara, pergilah, hadapilah segala pergumulan dengan mengandalkan Roh Kudus. Ia yang akan memberikanmu pertolongan. Saya siap mengandalkan Roh Kudus. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita, kami mewakili Majelis Gereja dan seluruh warga Jemaat Rantepao mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yandi, Pendeta Yandi Manobe yang sudah jauh dari Kupang dan boleh hadir bersama dengan kita memberitakan firman Tuhan. Dan kami mengucapkan salam hangat buat keluarga yang di Kupang bila kembali ke tempat. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kita puji Tuhan, ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala
Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu